Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Sehingga di Jumat yang mulia ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid kita yang kita cintai. Salawat serta salam marilah kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran di akhir zaman. Selaku khatib pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini mempunyai satu kewajiban untuk menyampaikan pesan takwa, khususnya untuk petugas khatib yang dhaif ini. Untuk itu, marilah dari waktu ke waktu kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya takwa, yakni dengan selalu berupaya untuk menjadi seorang hamba yang mampu menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, izinkan kami mengajak kepada para hadirin, terutama diri saya pribadi al-fakir, untuk sejenak kembali menyimak sebuah tulisan yang berjudul Musuhmu terlalu kotor untuk difikirkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam satu surat di dalam Al-Quran, di antara 114 surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca Al-Quran, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya akal manusia tidak diselewengkan oleh setan. Walaupun yang dipegang kitab suci ayatnya benar, tapi pemahamannya disalahkan, dibengkokkan. Dengan ayat yang benar orang menjadi salah pemahaman, maka minta tolong kepada Allah. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Al-Quran, fasta'id billah, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah itu sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami menunjukkan banyak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala esa.
tunggal, tak terbilang. Allahus Samad, mintalah hanya kepada Dia. Satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Lam yalid, Dia tak beranak, Dia tak memecah diri. Walam yulad, dan Dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengan Dia. Lantas apa makna inna yang artinya kami dalam surat Al-Kautsar? Sesungguhnya makna inna mengandung dua makna. Yang pertama, makna inna adalah al-kathrah, banyak, dan itu sudah dinafikan oleh ayat yang lain karena Allah itu tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Maka makna inna yang kedua adalah litta'zim, untuk mengagungkan diri. Ketika seorang raja, sultan, gagah perkasa berkata, kami berdiri di sini, padahal yang berdiri hanya Dia sendiri, maka kami di situ bukan banyak, tapi menunjukkan litta'zim, pengagungan diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata inna, kami, Allah Subhanahu wa taala esa, Allah Subhanahu wa taala tunggal, Allah Subhanahu wa taala satu, Allah Subhanahu wa taala wahid, Allah Subhanahu wa taala ahad. Sesungguhnya Allah ingin mengatakan kami yang agung dan mulia. A'tainaka, kami sudah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Setidaknya pendapat ulama ada tiga. Yang pertama, makna al-kautsar dalam hadis sahih dikatakan nahrun fil jannah, satu sungai di surga bernama sungai al-kautsar. Makna yang kedua, makna al-kautsar adalah telaga, danau. Umat Nabi Muhammad SAW akan minum di telaga itu. Siapa yang minum di sana, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Di padang mahsyar yang panas kering kerontang, sejengkal dari ubun-ubun matahari bersinar, tak ada yang mampu menolong. Tapi karena dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka dia dapat meminum di telaga Al-Kautsar. Makna ketiga, makna secara umum yakni nikmat yang besar. Siapapun yang mendapatkan nikmat yang besar, maka Allah ingin mengingatkan dia, inna a'tainakal kautsar. Kau sudah diberikan nikmat yang besar, hembusan nafas, bisikan telinga, ayunan tangan, langkah kaki, berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang, berapa hembusan nafas dari paru-paru. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya ketika engkau menikah, bertemu dengan jodoh, punya anak soleh-solehah, inna a'tainakal kautsar. Andai kau menikah tidak punya anak, maka sesungguhnya merenunglah, hidup ini bukan mau engkau, tapi hidup ini kemauan Allah. Mungkin Allah menyelamatkan engkau dari anak yang durhaka, mungkin Allah menyelamatkan engkau dari sesuatu yang tercela. Puncak daripada hidup adalah ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya di balik itu semua, inna a'tainakal kautsar. Kalau kau sudah berusaha dapat, maka bersyukurlah. Sudah berusaha tidak dapat, maka bersabarlah. Karena di dalam sabar itu inna a'tainakal kautsar. Kau sudah mendapatkan nikmat yang besar. Kalau sudah diberikan nikmat yang besar, coba renungkan sejenak. Berapa banyak ibu-ibu hamil mengandung sejaman dengan engkau, anaknya prematur keguguran mati. Berapa banyak anak-anak yang sama sekolah dasar dengan engkau meninggal dunia karena virus, karena kuman, karena penyakit, karena kecelakaan lalu lintas, karena sakau. Namun engkau masih hidup sampai hari ini. Inna a'tainakal kautsar. Manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain, tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah, hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah,
Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah orang yang banyak harta benda. Wa innamal ghina ghinan nafs, orang yang kaya orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ikana bima qasamahu Allahu laka, merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun adzanan nas, engkau akan menjadi orang yang amat sangat merasa cukup. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahabin, seandainya manusia itu mempunyai satu lembah isinya emas semua, latamanna ayyakuna wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Walan fahu ila turab, sampai mulutnya disumbat dengan tanah. Inna a'tainakal kautsar, kau sudah mendapatkan nikmat yang besar. Nikmat hidup ada yang lebih besar, yakni sehat. Nikmat sehat ada yang lebih besar, yakni masih bersarang iman dan Islam. Hari Jumat yang penuh dengan barakah Sayyidul Ayyam, berapa banyak orang yang hidup terbaring di rumah sakit. Inna a'tainakal kautsar. Setelah nikmat besar ini kau sadari apa yang perlu kau lakukan. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah. Salat adalah bagian dari ibadah badan. Menolong orang susah, ibadah badan. Mengangkatkan barang yang berat, ibadah badan. Menggerakkan lidah bersalawat, gotong royong, ibadah badan. Tawaf sa'i, ibadah badan. Maka disebutkan satu sebagai contoh mewakili yang lain. Fasalli, salatlah. Kenapa mesti salat yang mewakili yang lain? Kenapa bukan haji? Kenapa bukan puasa yang 30 hari berlapar-lapar? Kenapa sholat? Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah salat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia katakan as-salat, as-salat, as-salat. Nikmat yang besar sudah kau terima. Bagaimana cara membalasnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Fashalli salatlah li rabbika wanhar, berkurbanlah karena kurban bisa bersama-sama. Kurban berjamaah. Fashalli salatlah li rabbika wanhar, berkurbanlah. Kurban mewakili ibadah harta. Ada zakat, ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Harta yang kau cari bukan karena tetes peluh keringat, bukan karena jadi payah, tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang lelah letih bekerja tapi tak mendapatkan harta. Berapa banyak bayi yang baru lahir mendapatkan harta dikarenakan ayahnya orang kaya. Berapa banyak orang yang tertidur mendapatkan harta karena kebetulan investasi yang luar biasa. Harta bisa menjadi nikmat, tapi harta juga bisa menjadi laknat. Ketika dengan hartamu kamu bisa membangun masjid, nikmat. Ketika dengan hartamu kamu bangun sekolah tahfidz Al-Quran, nikmat. Tapi kalau dengan harta justru kau bermaksiat, mabuk judi, sesungguhnya hartamu hanya laknat yang berbaju nikmat. Kelihatannya nikmat, tapi sebenarnya dia adalah istidraj, azab yang tertunda. Orang-orang yang berbuat dosa, kami azab mereka dengan apa? Istidraj. Mereka menyangka sedang menipu Tuhan. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah berzakat, aku tak pernah puasa, namun umurku panjang, rezeki aku lancar. Orang yang tidak paham, maka dia akan menjadi ateis. Dia katakan Tuhan itu tidak ada. Bagi dia orang yang baik harus kaya, orang yang tidak baik harus miskin. Ketika tidak sama dengan pikirannya, berarti Tuhan tidak ada. Perlu kecerdasan lebih tinggi untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberi nikmat Allah oleh Allah nikmat, padahal sebenarnya laknat. Bukankah Fir'aun punya nikmat kekuasaan? Bukankah Qarun mendapat nikmat harta yang berlimpah? Tapi ternyata isinya adalah laknat, membuat dia lupa, menenggelamkan dia. Silahkan mencari harta, silahkan memperbanyak usaha, tapi keuntungan itu dipakai untuk menolong agama Allah. Adapun pembencimu, orang yang memusuhimu, mencaci makimu, biarkan menjadi urusan Allah. Inna syani'aka huwal abtar.
Orang yang membencimu wal abtar, dialah yang terputus. Abtar artinya putus, tidak punya keturunan. Pembencimu Allah yang akan mengurusnya. Urus salatmu, urus sedekahmu. Pembencimu jangan sampai akal sehat dan hati bersihmu kau gunakan untuk memikirkan musuhmu. Karena musuhmu itu terlalu kotor untuk kau pikirkan. Biarkan itu menjadi urusan Allah. Musuh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi urusan Allah. Musuh Nabi Musa alaihissalam menjadi urusan Allah. Bagaimana cara Allah mengurus musuh Nabi Ibrahim alaihissalam? Cukup dia memasukkan seekor nyamuk ke lubang hidung dan menggigit otaknya. Lalu dia pukulkan kepalanya sendiri dengan batu martil. Akhirnya mati dalam keadaan digigit nyamuk. Musuhmu tak usah kau pikirkan. Musuhmu jangan habis sumpah serapah karena lidahmu terlalu mulia yang dipakai untuk bertasbih. Hatimu terlalu mulia karena kau isi dengan rahmat Allah. Pikiranmu terlalu mulia untuk kau letakkan musuh dalam pikiranmu. Inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu Allah yang akan mengurusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani billahi bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومولانا Alhamdulillah الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهي الله اتقوا الله وحافظ على طاعته وحضور الجنة والجماعة واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم على أئمة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الله